Saya Rian Eki Pradipta, saya adalah vokalis The Massive dan juga pencipta lagu di banyak lagu-lagu The Massive dan juga sempat menciptakan lagu untuk orang lain juga. Ini menarik karena tiba-tiba heboh tentang peraturan pemerintah yang akhirnya disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti, hak cipta lagu, dan atau musik, yang memang sebenarnya ini bukan hal yang baru karena sebenarnya sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, ini menarik karena yang menyampaikan ini adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan pasti akan banyak persepsi yang berbeda-beda ketika menangkap informasi ini gitu. Jadi sebenarnya hal ini sudah lama dilakukan, pengkolekan royalti ke TV, ke radio, bahkan sudah ada beberapa radio yang sudah berstatement dia akan membayar royalti. Itu ada, kalau nggak salah Mari Group ya, Mari Group itu grupnya Gen FM dan lain-lain. Itu mereka bahkan sudah berstatement membayar royalti juga melalui LMK, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, Lembaga Manajemen Kolektif ini adalah payungnya para pencipta lagu untuk bisa karyanya dikolek. Jadi kalau mengkolek royalti itu hanya LMK yang bisa melakukan. Makanya pencipta lagu wajib untuk mendaftarkan karya-karyanya atau dirinya ke LMK. Nah, kebetulan saya LMK-nya di WAMI. WAMI itu adalah Wahana Musik Indonesia yang alhamdulillah saya setiap tahun itu sudah dapat royalti dari TV, dari dari tempat karaoke, dari restoran-restoran, dari bioskop yang memutar lagu-lagu The Massive pada khususnya. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan, tapi memang ada banyak pihak-pihak yang belum semuanya sadar bahwa ada hak pencipta lagu di sini gitu. Jadi ada kayak contoh misalnya dia satu restoran itu restoran besar. Terus banyak penghasilan yang dihasilkan dari jualan makanan di situ. Nah, tapi dalam kesehariannya restoran tersebut kan pasti untuk menambah mood pasti mereka menambahkan lagu kan, memutar lagu. Nah, disitulah ada hak si pencipta lagu atau musisi untuk mendapatkan haknya. Nah, biasanya royalti tersebut itu dibayarkan juga per tahun sesuai dengan kursi si restoran tersebut gitu. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan, cuma tidak semua paham dengan ini. Banyak pihak-pihak yang belum sadar bahwa ketika kita memutar lagu itu ada hak pencipta lagu di situ. Ada yang harus dibayarkan royaltinya ke musisi atau pencipta lagu. Dan ini sebenarnya sudah berjalan lama bahkan dari sejak tahun 91 malah itu sudah dilakukan pengolekan royalti ini ke TV-TV atau ke karaoke atau ke mall-mall, ke bioskop yang memutar lagu-lagu, bukan cuma lagu Indonesia ya, tapi lagu-lagu di luar pun juga sebenarnya itu dikolek juga royaltinya. Bahkan WAMI itu juga kalau misalnya ada lagu-lagu luar negeri yang diputar di sini ataupun misalnya konser musisi luar negeri, itu juga si IO tersebut juga atau promotor tersebut membayar royalti ke LMK WAMI di sini gitu. Jadi WAMI-nya yang akan menyalurkan ke LMK yang ada di luar negeri untuk disalurkan lagi ke pencipta lagu yang di sana. Contoh misalnya ada boyband Korea misalnya gitu ya, boyband Korea konser di sini gitu. Nah, terus si promotor tersebut harus membayar royalti ke LMK yang ada di Indonesia. Nah, nanti LMK Indonesia ini menyalurkan melalui LMK yang memang menjadi bagian atau grup LMK seluruh dunia, itu saling terkait. Jadi nanti dari LMK yang misalnya contoh Korea, nah jadi LMK yang ada di Indonesia itu akan setor ke LMK yang ada di Korea, setelah itu baru disetor ke pencipta lagu di sana. Dan itu memang sudah berjalan sebenarnya, tapi saya senang sih dengan adanya kehebohan ini. Jadi orang lain, banyak pihak tahu gitu, sadar bahwa memang ketika kita punya usaha dan usaha itu juga menggunakan karya orang lain, atau misalnya contoh saya punya mall gitu. Nah, mall itu kan pasti memutar lagu-lagu
itu memang harusnya dibayarkan. Ada hak yang harus dibayarkan ke pencipta lagu melalui LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Dan sebenarnya kalau tanggapan saya sebagai pencipta lagu ya dan musisi, pada prinsipnya sebenarnya saya menyambut baik dengan adanya peraturan pemerintah ini. Namun sebenarnya saya juga banyak berharap bahwa lebih ke pelaksanaannya sih, karena ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. PR-nya benar-benar masih banyak untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini gitu. Dan kenapa PR-nya banyak? Karena pihak-pihak itu harus sadar bahwa ada hak-hak yang memang harus dibayarkan. Jadi kesadaran membayar hak orang lain itu juga penting. Dan di sini kan memang sosialisasinya memang cukup panjang ya. Bahkan saya sendiri yang sudah ada di LMK, sudah ada di WAMI, itu kalau cerita ke teman-teman atau ke pengusaha-pengusaha restoran atau apa, itu juga pelan-pelan ngomongnya gitu. Oh ternyata harus bayar ini ya. Dan ternyata sebenarnya kalau dihitung-hitung penghasilan dia selama sebulan dan dibayarkan biasanya per tahun ya, royalti itu sangat kecil gitu. Bayar royalti itu nggak besar kalau dibandingin sama penghasilan yang dihasilkan gitu. Misalnya si restoran tersebut itu jauh banget gitu. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya berharap lebih ke pelaksanaannya lebih sungguh-sungguh, karena sebenarnya ini sudah berjalan cukup lama tapi sosialisasinya kurang karena banyak pihak-pihak yang belum tahu soal hal ini, soal ternyata memang harus ada royalti yang dibayarkan ketika kita punya usaha kafe, restoran, dan lain-lain. Nah itu juga kayak saya juga mau kasih tahu ke teman-teman musisi, jangan khawatir, kalau kalian tetap bisa bawain lagu di kafe, tetap bawain, karena bukan band yang bayar, tapi si pemilik tempat tersebut itu yang membayar. Jadi, contoh misalnya ada satu tempat music bar misalnya gitu ya, nah itu ya music bar tersebut yang membayar ke LMK, bukan musisinya. Kalau musisinya, jadi sebenarnya gini, sekarang ini sudah kayak IO juga pun sudah mulai membayar juga, mereka sudah bayar juga. Bahkan lagu-lagu apa saja, kenapa sering dimintain setlist lagu, itu juga sebenarnya itu untuk laporan ke LMK, karena kan LMK harus tahu lagu apa saja yang Lembaga Manajemen Kolektif ini harus tahu lagu apa saja yang dibawakan. Jadi semakin saya banyak manggung, contoh misalnya The Massive banyak manggung, ya berarti itu ada, ketika saya banyak off air, itu berarti ada royalti juga ke pencipta lagu, di mana di The Massive pencipta lagunya juga banyak lagu-lagu yang saya tulis juga gitu. Terus ada lagi royalti untuk performer, itu juga ada juga gitu. Jadi kalau nggak salah nama LMK-nya Prisindo. Kalau untuk pencipta lagu itu WAMI. Kalau saya bergabung di Prisindo sebagai performer. Jadi royalti itu saya dapat dari royalti sebagai penyanyi, terus royalti sebagai pencipta lagu juga ada. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya sudah dilakukan sudah lama, tapi saya bersyukur karena akhirnya ada statement langsung dari presiden. Karena ini jujur banyak sekali seniman-seniman yang susah hidupnya karena hak yang harusnya dia dapat itu tidak nyampe gitu. Jadi banyak karya-karya mereka yang bahkan ya kita udah nggak usah ngomongin bajakan ya, bajakan sudah lama banget terjadi ya. Sekarang kan udah eranya digital, bahkan banyak sekali misalnya ada lagu-lagu musisi yang tiba-tiba dipakai secara tanpa izin juga banyak, terus di cover dan akhirnya cover tersebut menghasilkan banyak uang, tapi si pencipta lagu tidak dapat dari situ. Itu sebenarnya hal yang apa ya, bisa dibilang sangat jahat karena kita menggunakan karya orang lain untuk mengeruk keuntungan. Nah itu yang harusnya masing-masing pihak sadar. Jadi intinya saya pikir ini bukan tidak harus diperdebatkan, dan teman-teman juga tidak harus takut untuk membawakan lagu-lagu kami, lagu-lagu musisi-musisi Indonesia terutama, karena yang bayar tuh bukan kalian tapi pihak-pihak yang memang pemilik. Misalnya contoh, kalian nyanyi di sebuah mall, nah berarti mallnya yang harus membayar ke LMK. Terus kalian misalnya musisi-musisi itu bawain di lagu-lagu di kafe, berarti kafenya yang harus bayar, karena kafe tersebut kan juga mengeruk keuntungan, dapat dia banyak orang datang ke kafe itu karena mau denger lagu-lagu. Nah, jadi sebenarnya apa ya? Ini sudah dilakukan, udah lama dilakukan, cuma memang banyak pihak-pihak yang belum
sadar ada royalti yang dibayarkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya statement dari atau pengesahan dari Bapak Presiden ini bisa menjadi angin segar untuk seluruh seniman, seluruh pencipta lagu untuk bisa sejahtera dengan karya-karyanya. Intinya saya berharap agar pencipta lagu dan musisi terus dilibatkan dalam proses pelaksanaannya agar tujuan utama dari peraturan pemerintah ini bisa tercapai, yaitu kesejahteraan bagi kami para pencipta lagu dan musisi. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi satu bahan untuk kita semua bahwa ini bukan hal yang harus diperdebatkan karena ini terkait dengan hak-hak yang harus kita dapat sebagai musisi, sebagai pencipta lagu, di mana ketika ada sesuatu hal yang menghasilkan dan itu juga menggunakan karya orang lain, harusnya ada hak untuk si pencipta lagu atau untuk musisi tersebut gitu. Semoga dengan adanya ini semakin musisi Indonesia semakin maju, semakin semangat untuk berkarya dan bisa seperti musisi-musisi luar negeri ya. Oke, semoga apa yang menjadi penjelasan saya bisa sampai ke teman-teman, ke seluruh pelaku industri, ke seluruh pihak-pihak yang memang bisa mendukung atau membuat musisi sejahtera dengan karyanya. Terima kasih, maju terus musik Indonesia.